wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur memuji kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita, memperjumpakan kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita saling bertemu antara yang satu dengan yang lain, sesama kaum muslimin yang tidaklah kita dipertemukan kecuali karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat keimanan, nikmat persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu adalah bersaudara yang persaudaraannya terbangun di atas lillahi wa fillahi, terdiri di atas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang tidaklah kita membangun sebuah kedekatan persaudaraan selain daripada karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali akan terputus pula hubungan kita dengan apa? Memberikan rasa yang tidak menyenangkan dalam hati kita. Dan ini di antara nikmat keimanan kepada kita semua. Dan dia adalah sebaik-baik nikmat, sebaik-baik pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Salam beserta salawat kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia satu-satunya yang wajib untuk kita contohi, yang wajib untuk kita teladani, yang ketika kita mengharapkan diterimanya amalan kita, ibadah kita, maka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu daripada syaratnya. Ketika kita ingin diakuin bahwa kita ini adalah orang mukmin, keyakinan kita adalah sesuai apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita untuk mencontoh dan memahami apa yang dipahami oleh para sahabat. Demikian juga ketika kita ingin diterima oleh sesama kita, di mana kita hidup di dalamnya, maka orang lain akan menerima kita, orang lain akan memberikan sambutan daripada apa yang kita perbuat. Muamalah yang kita berikan kepada orang lain diterima juga dengan baik, atau bahkan dibalas dengan yang lebih baik saat kita mencontoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata para ulama, tidaklah seseorang melihat dan memperhatikan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali orang tersebut akan jatuh hati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali orang tersebut akan memberikan rasa yang tidak enak saat dia berpisah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat kita juga ingin diterima ucapan kita, ingin diterima perbuatan kita, ingin diterima keyakinan kita, maka hendaknya kita mencontoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-46
46. Ya, dengan 47. Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alhiqul fara'idha bi ahliha, fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakar." Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alhiqul fara'idha bi ahliha." Berikanlah warisan itu kepada orang yang berhak. Nah, fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakar. Kalau ada sisa dari pembagian tersebut, pembagian warisan, maka dia harus diberikan oleh laki-laki. Fali aula rajulin zakar, yang lebih dekat hubungan kekerabatannya. Nah, kemudian hadisnya Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad a'ta kulli dzi haqqin haqqahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan masing-masing haknya. Fala wasiyata liwaris, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hadis ini berbicara tentang warisan dan juga berbicara tentang bagaimana semestinya, bagaimana baiknya bagi orang yang ingin berwasiat kepada atau di antara anak-anaknya, berwasiat di antara untuk anak-anaknya. Nah, dalam hukum warisan ada dua. Apa dia? Ashabul furud dengan al-asabat. Ashabul furud adalah orang-orang yang sudah diberikan takarannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka itu tidak boleh diganggu gugat. Tidak boleh diganggu gugat. Artinya sudah jelas bagiannya. Anak perempuan sekian, anak laki-laki sekian. Kalau berkumpul laki-laki semua, banyak laki-lakinya 3 dan 2, 3 dan tersebut. Kemudian ada laki perempuan 1 mungkin lebih sedikit, maka bagiannya pun ada. Demikian juga seorang ibu, seorang suami, seorang ibu, seorang suami, kakek dan nenek, semuanya memiliki apa? Bagian masing-masing. Maka bagiannya itu yang sudah Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjelaskannya, yang menakarnya, yang menentukannya, itu tidak boleh diganggu-ganggu. Bagiannya sedemikian. Ini pembagian sesuai syariat. Bukan dibagi berdasarkan dengan baktinya anak kepada orang tua. Ini kayaknya banyak kebaikannya, banyak suka membantu orang tuanya. Gampang apa? Gampang disuruh, dia tidak pernah membantah. Maka dia bagiannya banyak. Saat dia memberikan bagian anaknya dengan lebih banyak dikarenakan baktinya, maka saat itu dia telah berbuat zalim. Zalim. Demikian juga sebaliknya, seorang atau ahli waris tidak bisa diberikan takaran yang lebih sedikit dikarenakan dia adalah mungkin suka membangkang sama orang tuanya, tidak suka mendengar, baktinya mungkin kurang, entah mungkin baktinya karena memang tidak ada pekerjaannya, atau memang dia ada pekerjaannya tapi pelit untuk berbagi kepada orang tuanya. Maka ini juga tidak boleh kita berikan bagian yang lebih sedikit
dikarenakan kurangnya baktinya anak itu terhadap orang tuanya. Maka warisan itu dibagi sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilihat dari apa? Tidak dilihat dari baktinya, kesolehannya, kebaikannya, atau ketidaktaatannya kepada orang tua, ketidaktaatan dan mungkin dia tidak kurang baktinya, itu tidak dibagi seperti itu. Itu tidak dibagi sesuai dengan bakti atau kurangnya baktinya seorang anak kepada orang tuanya. Nah, tapi dia sudah memiliki bagian masing-masing. Bagiannya masing-masing Allah sendiri yang sudah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an. Kemudian tatkala kita sudah berikan tadi bagian masing-masing, apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ternyata di sana masih ada sisa. Masih ada sisa. Maka dilihat siapa yang lebih berhak setelah bagiannya ini ada yang sudah diberikan masing-masing. Kalau memang di sana sudah dapat masing-masing sesuai dengan kadar kedekatan kekeluargaannya, namun ternyata ada yang juga berhak, yang namanya ashabul asabah. Dia adalah asabah yang punya hak tapi tidak punya takaran. Nah, maka apa yang menjadi sisa, kalau dia memang berhak atau dia bagian dari asabah yang punya hak dari warisan itu, namun takarannya tidak ditentukan oleh Allah, berarti dia ambil semuanya. Nah, biasa kita sebutkan orang kalau datang kita kumpul-kumpul makan ini, makan, kumpul-kumpul makan. Ada yang biasa terakhir datang. Itu kemungkinannya dua, kemungkinannya banyak, bagus bagiannya, kemungkinannya tinggal piringnya, tinggal dia cuci piringnya. Maka demikian halnya orang asabah. Kalau hartanya masih ada sisa, berarti dia dapat. Dia ambil semua sisanya itu, berapapun dia, mungkin hanya 100.000, dia dapat bagiannya itu semua. Namun kalau dia ternyata tidak dapat, sudah dibagi masing-masing dan tidak ada lagi sisa, pas begitu bagiannya, maka dia tidak dapat sama sekali dan tidak ada haknya untuk menuntut. Warisan ini dibagi kalau pas-pas, alhamdulillah. Tapi kalau kurang, apa jadinya? Maka dibagi juga kekurangannya. Kurang hartanya, harta orang tuanya tidak cukup dibagi. Ternyata orang tuanya semasa hidupnya pernah berbisnis, kemudian bangkrut dan ngutang, belum habis dibayar semuanya meninggal. Belum habis semuanya dibayar meninggal. Masih ada utangnya. Maka ini juga utangnya dibagi juga rata sesuai dengan bagiannya. Bagiannya juga dibagi utang orang tua itu juga dibagi sebagaimana warisan itu dibagi. Maka kalau dia dapatnya sumun 1/8 atau bagiannya sulus atau berapa nis, maka dia dapatnya demikian juga, dibagi rata dibagi sesuai dengan takaran warisan saat dia memperoleh atau saat warisan itu cukup untuk dibagi. Demikian. Kemudian hadisnya siapa? Hadisnya Abi Umamah Al-Bahili. Inna Allah qad a'ta kulli haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris. Sungguhnya Allah sudah menentukan haknya masing-masing ahli waris itu. Bagiannya laki-laki separuh, bagiannya perempuan
separuh daripada laki-laki, separuh daripada laki-laki, maka itu tidak boleh diganggu-ganggu. Ternyata ada orang tua tidak, hartaku yang di sana, kebun yang di sana itu bagiannya fulan anakku, karena dia mendengar, dia kuat kerja memang, dia begini. Itu kalau dia semacam itu gayanya dalam membagi warisan, maka itu zalim, itu berdosa, tidak dibolehkan oleh syariat, tidak dibolehkan oleh syariat. Tetapi hendaknya seseorang membagi warisannya sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasannya juga tidak terlalu panjang, namanya warisan. Namanya warisan. Dan memang di dalam ayat atau di dalam Al-Quran sedikit sekali ayat yang berbicara tentang warisan. Namun beliau di sini hanya memberikan gambaran-gambaran dari warisan itu sendiri, Nah, kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-48 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun haqqun 'ala Allahi aunuhum. Ada 3 kelompok orang yang wajib bagi Allah untuk membantunya. Al-mukatabu yuridul ada. Orang yang ingin atau budak yang ingin membebaskan dirinya. Budak yang ingin membebaskan dirinya dengan membayar apa? Kepada tuannya secara cicil, sedikit demi sedikit dia bayar. Wal mutazawwiju, dan seorang yang ingin menikah, yuridul afaf, yang ingin apa? Menjaga dirinya. Wal mujahidu fi sabilillah, dan orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, kepada kaum muslimin, bahwa apa dia? Golongan pertama yang Allah sendiri yang mewajibkan bagi dirinya untuk menolong seorang hambanya adalah hamba yang ingin memerdekakan dirinya. Hamba yang ingin memerdekakan dirinya. Dikarenakan apa? Orang yang masih dalam keadaan budak itu kewajibannya kepada Allah juga kurang. Sebagaimana pahalanya pasti juga kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam aturan Islam juga berkurang. Tidak seperti aturan orang-orang yang merdeka. Orang merdeka kalau membunuh budak, orang merdeka tidak boleh dibunuh. Demikian juga budak yang apa? Budak yang auratnya itu aurat apa? Aurat laki-laki budak itu hanya sawatan. Hanya sawatan, 2 kemaluan, kubul dan dubur bagi laki-laki, budak laki-laki. Budak perempuan juga demikian. Dia hanya sedada sampai ke kaki, sampai lutut. Maka itu adalah auratnya. Aurat siapa? Aurat seorang budak wanita. Beda dengan orang yang merdeka. Yang merdeka laki-lakinya adalah pusar sampai lutut. Perempuannya sekujur tubuhnya. Sekujur tubuhnya dari ujung kuku sampai ujung rambut. Itu auratnya. Aurat wanita yang merdeka. Nah, kemudian
budak bagaimana keadaannya kalau masih dalam keadaan perbudakan? Dia kalau budak itu dijual beli, dijual, dijual beli. Kalau saya suka, saya biarkan tinggal di rumah, dengan bekerja dan seterusnya. Bekerja ini tanpa digaji, namun dikasih makan, dikasih makan. Kalau tidak suka, ya tinggal dijual. Siapa yang mau beli? Siapa yang mau beli? Artinya orang yang dalam keadaan budak itu hidupnya sempit, sulit dan susah. Sempit, sulit dan susah. Itu orang budak. Namun ketika dia menginginkan untuk bisa lebih beribadah, lebih fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih bebas menjalani hidupnya sebagaimana manusia yang merdeka. Kemudian dia tidak mampu. Namun dia memiliki tekad untuk membayar tuannya, dalam rangka memerdekakan dirinya, maka insya Allah di sana akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kelompok pertama, orang yang wajib, yang Allah wajibkan bagi dirinya untuk dibantu. Ini Allah yang mewajibkan. Artinya apa? Kalau Allah yang mewajibkan dirinya, berarti itu adalah hal yang pasti. Demikian juga manusia, bisa saja dia mewajibkan sesuatu bagi dirinya, untuk dia lakukan, sebagaimana nazar. Maka tatkala dia mewajibkan dirinya sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah untuk melakukannya, maka dia wajib baginya untuk melakukan. Saya berpuasa, kalau saya dapat nilai sekian. Saya berpuasa kalau saya bisa paham durusul lughah. Saya berpuasa kalau saya tidak salah-salah bacanya, harakatnya, semuanya durusul lughah, sehingga saya tidak lagi berdiri. Itu punya tekad yang kuat. Itu orang yang punya tekad yang kuat. Tapi kalau dia tidak punya tekad yang kuat, belajar hafal juga al-ajurrumiyah, itu masih salah-salah juga bacanya. Padahal ada harakatnya. Tadi orang yang bernazar tadi, ada juga yang tidak, pokoknya saya belajar durusul lughah, baina yadai, nahwul wadi', ghair wadi', terserah. Yang penting saya mau berpuasa besok. Dia ucapkan begitu lillahi ta'ala. Maka itu juga wajib baginya untuk dia berpuasa. Itu juga wajib baginya untuk berpuasa. Dan ini keadaan orang yang orang yang mau memerdekakan. Artinya dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia punya tekad untuk untuk membayar pembebasan dirinya. Demikian juga orang yang orang yang berutang. Kalau dia ambil hartanya orang lain, dia pinjam, saya pinjam nanti 1 bulan yang akan datang saya akan bayar, insya Allah. Kalau dia memang niatnya memang untuk membayar, maka Allah akan bantu. Tapi kalau niatnya tidak ada itu, tidak mau membayar, memang pokoknya nanti kalau saya dapat ya saya bayar. Kalau tidak, kalau saya sempat saya bayar. Kalau tidak sempat ya saya tidak bayar. Ya sempat tidak sempat namanya utang harus dibayar. Sempat tidak sempat namanya utang harus dibayar. Nah, ini di antara kunci untuk memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Punya tekad untuk melakukan kebaikan. Kebaikan yang dimaksud di sini adalah yang pertama memerdekakan dirinya. Kemudian yang kedua adalah al-mutazawwiju yuridul afaf. Pemuda yang ingin menyelamatkan dirinya dari gangguan dan fitnah wanita. Karena selama ini sudah sering bergaya, cukurnya
bukan lagi skala santri, keluar pagar juga sama dengan orang luar, gaya-gayanya sama antara santri dengan bukan, sudah malas dia hidup jomblo. Biasanya begitu, biasanya. Biasanya. Nah, yang suka bergaya itu biasanya pemuda. Di Libya juga demikian. Yang bagus-bagus gayanya pergi ke kampus itu masih jomblo itu. Tapi yang biasa-biasa gayanya biasanya ya sudah nikah atau 2 istrinya atau nikah 3 kalinya biasanya. Nah, karena kalau keluar rumah untuk siapa dia bergaya, nanti dalam rumahnya baru dia bergaya karena ada istrinya. Tapi kalau jomblo dalam rumah, di luar rumah, yang ada bakara, yang ada bakara. Maka ketika dia sudah mau berniat menikah dengan niat untuk menjaga dirinya agar tidak terjatuh dalam perzinahan, maka Allah akan bantu. Allah akan bantu dia untuk apa? Bukan untuk bergaya memperbaiki dan mau bergaya rambutnya, tidak. Tapi untuk apa? Allah akan bantu dia untuk menikah. Untuk menikah duduk di pelaminan itu. Di tenda biru. Tenda birunya robek-robek tapi ya. Tapi kalau hanya sekedar bergaya, itu habisin uang. Habisin sampo, gitu cepat habis samponya. Panjang-panjang rambutnya. Bergaya gitu. Kalau masuk kelas, diputar ke belakang songkoknya. Tapi kalau pas begitu keluar dari kelas, dibuka songkoknya baru begini-begini. Ustaz, saya sudah potong rambut, Ustaz. Bohong kamu. Dia bilang sudah, Ustaz. Dari mana potong rambut? Sebelumnya di sini, Ustaz. Saya potong sampai sini. Pas dengan kuda. Dipahami? Santri itu senantiasa terlihat akhlaknya. Dipahami? Terlihat akhlaknya. Akhlak santrinya. Minimal antum di dalam sini tidak membuat ustadznya bosan melihat tatkala masuk di kelas. Ustadznya mau semangat, yang sudah belajar, sudah murojaah semalam. Murojaah aksarul mukhtasarat, murojaah dalilut talib, murojaah zadul mustaqni. Pas masuk tidak jadi diterangkan semua, jadinya nahwul wadih. Begitu masuk durusul lugha diluput nahwul wadihnya, jadinya salah-salah bacaannya. Padahal baru al-qalamu jamilu dia baca. Al-qalamu jamilu. Jadinya nahwul wadihnya tidak jadi wadih. Al-qalamu jamilun. Allah tidak akan menolong orang yang bergaya dalam hidupnya. Boros begitu. Tidak menempatkan hartanya pada tempatnya. Tidak ditolong. Tidak ditolong. Wal mutazawwiju yuridul afaf. Pemuda yang ingin membebaskan atau menyelamatkan dirinya dari terjatuhnya perzinahan. Masih jomblo itu masih ada kemungkinan untuk terjatuh dalam perzinahan luas sekali. Menikah juga perzinahan luas. Tapi bedanya kalau jomblo semakin bergaya semakin luas peluangnya. Apalagi sampai ke sawah-sawah sana atau ke sana. Biasa gitu. Pergi-pergi. Saya juga santri dulu begitu. Jadi tahu bukan saya tapi ya. Bukan saya, tapi lihat teman-teman yang begitu. Kalau biasanya gaya yang melanggar biasanya itu yang paling bagus gayanya biasanya. Yang paling cakep mukanya juga biasanya juga lidahnya hitam ujungnya.
lidahnya hitam, ujungnya. Kenapa itu? Insya Allah, Mumtaz. Biasanya sangat gampang untuk ditahu sama santri yang suka merokok. Lihat saja ujung lidahnya, insya Allah kalau ada hitam-hitamnya sedikit, berarti itu bukan sekali, 2 kali, 3 kali. Tidak, bukan 1 kali. Tapi itu sudah keseringan. Nah, biasanya yang paling diam itu juga ada juga yang disembunyikan itu. Biasanya begini, HP sembunyi. Nggak tahu di mana disembunyi. Ikhwan, semakin ketat namanya aturan, semakin di sana juga ada peluang untuk melanggar. Bagaimanapun aturan itu ketatnya sebuah aturan, pasti di sana ada jalan untuk melanggar. Yang membuat kita tidak melanggar, walaupun tidak ada aturan, antum sadar sendiri. Antum sadar sendiri, tahu dirinya. Biasa saya sebutkan sama kalian, jangan khianatin orang tua. Jangan khianatin orang tua. Orang tuanya ditanya sama tetangga, di mana anaknya? Kok enggak kelihatan batang hidungnya? Kelihatan semua, Pak. Semua juga kelihatan, cuma bukan di sini, di sana. Dari kepala sampai kaki kelihatan semua. Dia belajar di sana. Namun ternyata sampai di sini tidur pagi, masuk kelas bengkak-bengkak matanya. Bengkak-bengkak matanya. Disuruh jawab gemetar suaranya. Disuruh jawab gemetar. Kenapa dia bilang? Apa dia bilang? Dia bilang perbaiki dulu pikiran. Perbaiki dulu pikiran. Kalau tidur mengganggu pikiranmu, jangan tidur. Kalau tidur mengganggu perasaanmu, jangan tidur. Karena tujuan tidur itu adalah memperbaiki perasaan, meredupkan pikiran-pikiran sebelum tidur. Kalau tidur juga lupa pelajarannya, enggak usah tidur. Nah, wal mutazawwiju yuridul afaf. Dan seorang jomblo yang ingin menyelamatkan dirinya dari perbuatan perzinahan. Perzinahan itu biasanya orang yang mau menikah cepat-cepat, banyak gaya itu. Banyak gaya. Antum penuntut ilmu jangan suka arah-arah ke sana gitu. Dekat-dekat dengan Baqarah. Dekat-dekat dengan Baqarah. Karena antum di sini semua laki-laki gitu, Sama siapa mau bergaya? Sama laki-laki. Saya takut bencong berurat. Antum lihat bencong, sama siapa dia bergaya? Sama temannya sendiri. Kalau laki-laki bergaya sama perempuan, berdosa, tapi dosanya sedikit. Tapi kalau laki-laki bergaya sama laki-laki, Allah a'lam, dosanya bagaimana besar? Nah, paham ya Ahmad? Nah, cukur rambutnya. Kalau antum sudah berusaha, tidak dekat-dekat, tidak bergaya dengan mereka, tidak dekat-dekat dengan perempuan, tidak main-main api gitu, kemudian ternyata masih pikirannya masih mau menikah, putuskan saja untuk menikah. Tidak usah sama-sama hidup sama Ahmad, tidak usah. Biar antum cari teman hidup yang lain, teman tidur yang lain. Karena mungkin antum kalau tidur sama temannya, padahal antum sudah berusaha maksudnya tidur sama-sama. Kalau antum sudah berusaha untuk menghindari, untuk jauhin wanita, tidak pernah punya pemikiran untuk ke sana, fokus untuk belajar ilmu, namun ternyata masih ada pikirannya mau menikah. Nah, antum akan ditolong sama Allah. Tapi kalau antum memang dekat-dekat dengan api, apinya besar, antum yang terbakar. Untung kalau antum yang terbakar. Kalau ustadznya juga ikut terbakar, dan itu pasti.
Kalau santri main-main, nanti ustadznya kena juga. Siapa yang dosa? Antum yang dosa. Antum yang berdosa. Nah, ya. Nggak, main tidak ada ini yang panjang-panjang rambutnya. Hah? Nah, wal mujahidu fi sabilillah. Kemudian orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis Rasulullah SAW, kalau disebutkan jihad maka maknanya adalah berperang. Namun sebagian ulama memalingkan makna jihad dari makna asli ke makna yang lain, yaitu apa? Al-jihadu fisabilillah, menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Antum akan ditolong karena antum sekarang dalam keadaan menuntut ilmu. Tapi antum kalau untuk memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang lebih banyak, maka ya antum belajarnya lebih serius. Lebih serius. Nah, lebih serius. Wal mujahidu fi sabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam hal peperangan itu mengorbankan hartanya, mengorbankan keluarganya, mengorbankan nyawanya dan darahnya, sehingga tidak ada tumpuan untuk meminta pertolongan dalam hidupnya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika antum dalam keadaan menuntut ilmu. Tidak ada yang bisa antum untuk bisa paham atau tidak. Tidak ada yang bisa bantu antum. Paham enggak? Paham enggak? Antum disyarah juga berulang kali, paham enggak? Insyaallah antum bilang paham insyaallah Ustaz. Paham insyaallah Ustaz. Ternyata pada saat datang tadribat wa tamrinat, berdiri. Berdiri. Tapi itu adalah usaha. Insyaallah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala seseorang betul-betul memposisikan dirinya dari tiga kelompok ini yang Allah wajibkan bagi dirinya untuk dibantunya, untuk dibantu. Kenapa? Karena ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak menyelisihi janjinya, tidak menyelisihi janjinya. Nah, Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.